Nah, ini akan jadi tukang tahu lewat. Oke. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai soal UAS Matematika Dasar 2 di tahun 2018. Soal ini dibahas hanya untuk nomor 1 dan 2, karena masuk di materi UTS semester ini. Oke, kita langsung saja mulai ke nomor yang pertama, ini materi bab 12 awal. Diberikan fungsi bilangan real 2 peubah f dengan fx, y sama dengan 4x kuadrat tambah y kuadrat. Yang pertama, soal A, gambarkanlah peta kontur fungsi f. Peta kontur itu merupakan kumpulan dari kurva ketinggian. Nah, apa itu kurva ketinggian? Kurva ketinggian merupakan proyeksi fungsi f pada bidang xy. Nah, caranya gimana? Karena di sini suruh 4 kurva ketinggian, ya udah. Yang pertama, caranya seperti ini, teman-teman. Bentuknya itu adalah fx, y sama dengan c, di mana c adalah sembarang konstanta real. Oke, kita terserah, ini benar-benar terserah mau berapa aja. Kalau yang pertama misalkan kita mau pakai 4x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Atau x kuadrat ditambah y kuadrat per 2 sama, ini udah 1. Jadi ini tinggal teman-teman bikin seperempat gini. Kenapa dibuat seperti ini? Karena ini tuh bentuknya elips sebetulnya, ya. Nah, kalau kayak gini, nanti elipsnya seperti apa sih? Nah, oke, agak kesinan kali ya. Sumbu X, sumbu Y. Ini kan berarti dari setengah kuadrat ya, kalau elips kan. Kalau ini 1 kuadrat. Artinya yang di sumbu X-nya itu plus minus setengah. Yang ini 1. 1 min 1, kalau lupa. Jadi nanti tinggal hubungin aja bentuk elips. Seperti itu. Nah, ketinggiannya kan 1 nih di sini. Kayak tarik sini sih. Nah, ini tandain 1. Kayak gitu. Nah, kita gambar lagi misalnya mau berapa nih? 4x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2. Oke, berarti ini jadi 2x kuadrat ditambah y kuadrat per 2 sama dengan 1. Intinya di elips yang ini kita paksa bikin jadi 1. Gitu ya, bentuk elipsnya. Oke, berarti ini x kuadrat per setengah ditambah y kuadrat per 2 sama dengan 1. Ini berarti setengah akar 2 dikuadratin gitu ya. Ini dari akar 2 dikuadratin. Setengah akar 2 itu kira-kira 0,7 nilainya. Berarti di sebelah geser aja gitu. Ini min setengah akar 2. Yang ini setengah akar 2. Yang atasnya baru akar 2. Ini min akar 2. Kayak gini terus. Ini tarik sini 2 berarti. Karena di sininya 2. Lanjut. Tambah y kuadrat sama dengan 4 misalnya. X kuadrat plus y kuadrat per 4 sama dengan 1. Berarti ini 1 sama 2 gitu. Agak deketan aja biar masih muat. Oke, sorry agak jelek gitu. 4. Yang terakhir karena disuruh 4 kurva ketinggian berarti 4x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 8 misalnya. Berarti x kuadrat per 2 tambah y kuadrat per 8 sama dengan 1. Oke, berarti yang di sini akar 2 akar 2 2 akar 2 deh gitu ya. Sama min 2 akar 2 dari yang di bawahnya ini. Oke, tinggal ditarik. Oke, ini karena nggak bisa bagus, yaudah. Jadi sini tandain 8. Ya, jadi kita sudah menjawab nomor 1. Kira-kira kurva peta konturnya akan seperti ini. Sekarang kita lanjut ke nomor 2.
nomor B maksudnya. Gambarkan grafik F, ada petunjuknya sketsa terhadap perpotongan bidang XY, YZ, dan XZ. Seperti apa kira-kira? Oke, yang pertama, pada bidang XY. Kalau pada bidang XY, berarti Z-nya itu akan sama dengan 0. Gitu ya. Kalau Z-nya sama dengan 0, tadi kita lihat kan, fx, y kita itu adalah 4x kuadrat ditambah y kuadrat. Oke, berarti ini akan jadi 4x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 0. Nah, karena ini dua-duanya bersifat non-negatif, berarti ini cuma dipenuhi ketika x, y-nya itu akan sama dengan 0,0. Nah, berarti yang terbentuknya ini bukan bidang, tapi cuma sebuah titik. Gitu ya. Jadi tidak ada bentuk kurva khususnya. Jadi cuma dapat ini untuk bidang XY. Nah, yang berikutnya. Bidang XZ misalnya. Berarti tinggal pakai bentuk yang sama. Kalau tadi Z-nya yang 0, kalau di sini adalah Y-nya. Kalau Y-nya 0, berarti kita akan punya fx, y itu Z-nya gitu ya. Z sama dengan 4x kuadrat. Nah, ini kan kalau di Kartesius biasa akan jadi bentuk parabola gitu. Jadi kalau kita gambar, tadi gambar ini dulu ya teman-teman. Lupa tadi. Ini. Gitu ya. Oke. Ini sumbu X, Y, Z. Oke. Berarti hubungannya cuma di bidang yang ini. Sini teman-teman gambarnya. Nah, kalau di sini ada 4, biasanya tuh lebih lancip. Jadi kita coba buat seperti ini kira-kira. Kayak gitu ya. Oke, kira-kira seperti ini gambarnya dia. Nah, yaudah, sekarang kita coba ke bidang YZ yang belum ada. Berarti kalau YZ itu X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0 berarti kita akan punya Z sama dengan Y kuadrat. Nah, Y sama dengan X, Y. Z sama dengan Y kuadrat gitu ya. Parabola juga, cuma dia terhadap bidang yang sebelah sini. Gitu. Jadi, kita tinggal buat lagi. Kita ganti warna deh. Seperti ini kira-kira. Nah, kita hubungin nih teman-teman. Kenain, set. Nah, yang 0,0 gimana? Di sini, nih. Jadi ini udah kebentuk teman-teman. Ini kalau di bab 11 kalau nggak salah namanya paraboloida eliptika gitu ya. Paraboloida aja gitu. Karena emang parabola cuma versi 3D-nya, kayak mangkok gitulah. Oke, jadi kira-kira sketsanya seperti di sebelah sini. Nomor yang B selesai. Ya, selanjutnya nomor C dan D. Hitunglah gradien dari F pada titik P sama dengan 1,1. Nah, kalau di yang satu variabel, gradien itu kan cuma besaran doang. Tapi kalau di sini itu gradien berarah ya kita bilangnya. Jadi bentuknya itu adalah vektor. Oke, kalau notasinya itu del ya. Del dari fx, y itu merupakan do ya. Do fx, y, do x, do fx, y, do y. Kalau ada yang nanya gitu ya, misalnya, Kak, kenapa sih pakainya notasi do ini, bukan pakai d gitu? Karena kalau do itu mengartikan turunan parsial. Jadi biasanya fungsinya itu lebih dari satu variabel. Nah, kita mau turunin terhadap variabel tertentu aja. Kayak gitu maksudnya ya. Jadi kalau kita turunkan, tadi tulis lagi, fx, y itu adalah 4x kuadrat ditambah y kuadrat. Yang pertama, bagian sebelah kiri kita turunkan parsial terhadap x. Artinya kita menganggap y-nya itu sebagai konstanta. Jadi kita turunin cuma fokus sama yang 4x kuadrat, yaitu 8x. Yang do terhadap y-nya, ya, kita turunkan terhadap y-nya aja. Sekarang kebalikan. X-nya ini yang konstanta, ini yang variabel. Jadi dapat 2y. Nah, dia minta turunannya itu di 1,1. Berarti akan jadi 82. Kayak gitu ya. Jadi yang C sudah terjawab
gradiennya adalah vektor 82 gitu ya. Oke, ini yang C, ini yang D sekarang. Hitunglah turunan berarahnya gitu. Kalau tadi gradiennya kita sudah dapat, sekarang turunan berarahnya. Turunan berarahnya itu seperti ini. Ya, notasinya ya. Yang adalah dot produk antara U, vektor satuan arahnya, dengan delnya. Del fx, y. Nah, vektor satuannya yang mana? Kita lihat dari vektor arahnya dulu. Kalau dari sini kan panjang vektor yang A-nya itu adalah akar dari 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Sama dengan akar 2. Berarti vektor satuannya adalah setengah akar 2 I min setengah akar 2J. Gitu ya. Vektor satuan, ingat vektor yang panjangnya itu 1. Berarti tinggal kita kalikan aja dot produk setengah akar 2, min setengah akar 2 dikalikan dengan 82 atau 8,2. Oke, berarti akan jadi 4 akar 2 dikurangin akar 2 sama dengan 3 akar 2. Jawabannya adalah 3 akar 2 untuk yang turunan berarahnya. Ya, soal nomor 2A. Misalkan sebuah kerucut pejal dipanaskan, tingginya bertambah pada laju 3 inci per menit, dan radiusnya bertambah pada laju 2 inci per menit. Tentukan laju pertambahan volume terhadap waktu. Bentar, ini contekan gue malah di sini. Oke, soal selanjutnya nomor 2A. Misalkan sebuah kerucut pejal dipanaskan, tingginya bertambah pada laju 3 inci per menit, dan radiusnya bertambah pada laju 2 inci per menit. Tentukanlah laju pertambahan volume terhadap waktu pada saat tingginya 100 inci dan radiusnya 40 inci. Oke, berarti ini kita bakal pakai turunan dengan fungsinya adalah fungsi volume kerucut. Dia akan terdiri dari radius dan height gitu ya, ketinggian. 1/3 PR kuadrat dikali T. Kalau ini nggak usah ditanya lah dari mana. Ini kan udah dari rumus SD gitu ya. Oke. Nah, terus ini apa? Laju tinggi terhadap inci itu adalah, ini H maksudnya, sorry. DH per DT. Turunan tingginya terhadap waktu gitu, atau lajunya gitu ya. 3 inci per menit. Kemudian yang duanya itu adalah DR per DT. 2 maksudnya. 2 inci per menit. Ya. Nah, sekarang kita mau coba laju perubahan volume terhadap waktu. Ya. dV per dt ini, kalau di bab 12.6, kalau nggak salah aturan rantai gitu ya. Ini akan sama dengan dV per dh dikali dengan dh per dt ditambah dV per dr dikalikan dr per dt. Ya, sama kayak sebelumnya tadi, alasan pakai do-nya itu karena dia turunan terhadap fungsinya punya 2 variabel. Jadi kita turunkan terhadap masing-masing gitu. Oke, do V per do H. Turunan V terhadap H. Berarti langsung aja 1/3 PR kuadrat. Tambah yang do V per do R-nya kebalikannya, berarti 2/3 PR dikali H. Masih ada H-nya. Nah, kemudian yang satunya, ya, DH per DT-nya tadi udah ada, itu 3. Dikalikan sama 2. Kayak gitu. Nah, ini akan jadi apa? Oke, ini tadi R sama H-nya dikasih tahu, teman-teman. Ketika H-nya 100 dan 40. Jadi ya udah, kita tinggal masukin aja. Berarti ini coret-coret 40 kuadrat dikali R ditambah 2/3 pi, maksudnya ini pi, sorry, dikali R-nya 100, H-nya 40. Ini 1600 pi ditambah, berarti berapa nih? 80 dikali 100, 8000 per
3Pi. Gitu. Oh, dikali 2 ya, sorry. Dikali 2, jadinya ini 1.600. 1.600, 16.000 gitu. Gitu ya. Ini akan sama dengan 4.800 ditambah 16.000 pi per 3 sama dengan 20.800 pi per 3. Satuannya dalam inci per menit. Jawabannya adalah ini. Soal selanjutnya nomor B. 2B gitu ya. Tentukan nilai maksimum dan minimum fx, y sama dengan x kuadrat min x plus y kuadrat min y plus 2. Pada himpunan D-nya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Karena kita tahu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 itu adalah persamaan lingkaran. Ketika kurang dari berarti itu adalah seluruh bagian di dalam lingkaran dengan jari-jari 1 ya. Oke, daerah kritisnya itu tidak kritis ya bilangnya. Ya pokoknya daerah kendalanya gitu ya di sini. Oke, kita bakal pakai yang di 12.8. Mau cari itu kita bakal pakai turunan pertama dulu ya. Kita mau cari stasionernya. Kalau di fungsi satu variabel kan kita coba turunin f aksen x sama dengan 0. Kalau sini kita pakai del-nya, turunannya. Berarti del f x, y harus sama dengan vektor 0, yaitu 0,0. Ini akan sama dengan turunannya terhadap x-nya itu adalah 2x min 1, terhadap y-nya adalah 2y min 1. Sama dengan 0,0. Artinya apa? Artinya, x sama dengan setengah, dan y sama dengan setengah. Kayak gitu ya. Nah, terus kita mau coba cek nih, titik setengah, koma setengah yang ada di sini, itu membuat dia maksimum atau minimum ya. Atau bahkan nggak ada sama sekali kesimpulannya. Kita bisa pakai yang di 12.8 itu, kita mau nguji D-nya. D-nya itu adalah fxx dikali fyy min fxy kuadrat. Nah, ini harus lebih dari 0 hasilnya, supaya dia ada maksimum sama minimum. Nah, dan kalau fxx-nya lebih dari 0, dia nilai minimum. Kalau fxx-nya kurang dari 0, maka dia maksimum. Sekarang kita mau coba cek ya masing-masingnya. Fxx ini adalah fx. Jadi turunan f terhadap x-nya. Kalau diturunin sekali lagi berarti akan jadi 2. Kalau y-nya berarti sama juga 2. Sedangkan fx y-nya itu 0. Berarti sama dengan 4 yang lebih dari 0. Oh, berarti ini kandidat maksimum sama minimumnya. Nah, karena fxx-nya lebih dari 0, tadi kan fxx ini. fxx maksudnya. Berarti titik 1,1 ini akan membuat f-nya itu adalah minimum. Berarti kita bisa simpulkan f setengah, koma setengah itu adalah nilai minimumnya. Nah, nilainya berapa? Tinggal disubstitusi aja sih. Hasilnya nanti akan jadi 3/2. Gitu ya, 3/2. Nah, sekarang kita mau coba cari maksimumnya. Kalau di fungsi satu variabel, kalau teman-teman masih ingat, ketika kita mau mencari nilai kritisnya, ya, itu kandidat maksimum atau minimumnya, bisa 3 cara kan. Pertama, stasioner. Kedua, yang singular. Singular itu adalah nilai x yang membuat fungsi turunan pertamanya tidak terdefinisi. Sedangkan yang ketiganya adalah ujung interval. Jadi kalau di fungsi satu variabel, misalkan kita punya fx dibatasin x-nya dari a sampai b, harus interval tutup ya. Nah, kita mau coba uji juga apakah fa dan fb itu merupakan kandidat dari fungsi atau nilai maksimum atau minimumnya. Nah, kalau kita perluas ke dalam 2 variabel, kita bakal uji ujung batasnya. Nah, siapa ujung batasnya? Itu adalah si persamaan lingkarannya. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi kita harus masukin ujung batas daerahnya. Atau batas daerahnya ya, kulitnya gitu loh. Nah,
kita sekarang udah punya fx, y, dan di sini ada x kuadrat tambah y kuadrat. Berarti kita bisa langsung ganti dengan 1. Sehingga yang tersisa adalah min x min y tambah 3. Nah, terus gimana cara carinya? Cara nyari maksimum sama minimumnya. Nah, pertama-tama kita bisa jadiin ini sebagai fungsi dalam satu variabel dulu. Nah, terserah mau jadiin x atau y-nya. Tapi karena kita biasanya pakai x, berarti kita mau ubah ini y kuadrat sama dengan 1 min x kuadrat. Berarti y-nya sama dengan plus minus akar 1 min x kuadrat. Kayak gitu ya. Oke. Nah, karena plus minus sebenarnya dia punya dua kemungkinan ya. Kita bisa pakai yang plusnya dulu deh. Gitu. Nanti akan jadi fx, akar 1 min x kuadrat itu min x min akar 1 min x kuadrat plus 3. Oke, sekarang kita langsung turunin terhadap x-nya. F aksennya akan sama dengan min 1. Ini turunin. Nanti akan jadi x per akar 1 min x kuadrat. Ya, cepatnya sih seperti itu. Oke, ini akan sama dengan 0. Sama caranya. Terus kita pindah ruas. Nanti akan jadi x per akar 1 min x kuadrat sama dengan 1 dikuadratin sembari kali silang. Notes, x-nya nggak boleh plus minus 1 ya. Karena membuat dia tidak terdefinisi nanti. Oke, berarti x kuadrat sama dengan 1 min x kuadrat. X kuadratnya nanti akan, atau 2x kuadratnya sama dengan 1. X kuadrat sama dengan setengah. Oke, kita coba pindah halaman gitu. Nah, tadi kan kita punya y sama dengan, atau awalnya ini x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Kita udah dapat tadi x kuadratnya itu sama dengan setengah. Itu berarti y kuadratnya juga akan sama dengan setengah kan. Nah, berarti ketika di sini, ketika x sama dengan plus minus setengah, karena tadi kita pakai yang y kuadrat, pakai yang y sama dengan akar 1 min x kuadrat, y-nya itu cuma mungkin setengah akar 2 doang. Nah, tapi teman-teman bisa juga coba nanti untuk cari yang satunya, yaitu ketika y sama dengan min akar 1 min x kuadrat. Nah, nanti kalau dikumpulin, kita punya pasangan x, y-nya itu adalah ada 4. Kalau dari sini ya, setengah akar 2, setengah akar 2, min setengah akar 2, setengah akar 2. Nah, nanti teman-teman bisa cari dari yang sebelah sini. Nanti akan ketemu min setengah akar 2, setengah akar 2, dan min setengah akar 2, setengah akar 2 minus gitu. Jadi ada 4 pasangan. Nah, kita sekarang pengen cari yang apa? Kita mau cari yang maksimum ya. Dari yang f kita tadi itu adalah min x min y plus 3. Nah, supaya ini maksimum ya, kita harus pakai x-nya itu adalah min setengah akar 2 dan y-nya min setengah akar 2 juga. Dari titik yang di sini. Jadi kalau dikenain minus, nanti akan jadi apa? Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 3 plus akar 2. Yang ini akar 2. Jadi jawabannya adalah, nilai maksimumnya adalah 3 plus akar 2, sedangkan minimumnya tadi sama dengan 3 per 2. Jadi kita sudah selesai membahas untuk yang nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 3 dan 4-nya simpan untuk materi UTS-nya. Kira-kira itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan terkait materi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Hai Sobat Akal, terima kasih banyak ya telah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.